Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Hari Sabtu tanggal 9 Ramadan 1441 Hijriyah yang bertepatan pada tanggal 2 Mei 2020 Masehi. Tema kita pada hari ini, hari ke-9 Ramadan, adalah pelajaran dari ayat-ayat tentang puasa. Langsung saja, yang pertama adalah pelajarannya ya, umat Islam wajib melakukan puasa Ramadan. Kedua, kewajiban bertakwa kepada Allah dengan melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketiga, boleh berbuka di bulan Ramadan bagi orang sakit dan musafir. 4. Keduanya wajib mengganti puasa sebanyak bilangan hari mereka berbuka pada hari-hari lain. 5. Firman Allah Ta'ala, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka wajiblah mereka berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lain. Ini adalah dalil wajibnya mengqadha bagi orang yang berbuka pada bulan Ramadan karena uzur, baik sebulan penuh atau kurang. Juga merupakan dalil dibolehkannya mengganti hari-hari yang panjang dan panas dengan hari-hari yang pendek dan dingin atau sebaliknya. 6. Tidak diwajibkan berturut-turut dalam mengqadha puasa Ramadan karena Allah Ta'ala berfirman, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka wajiblah mereka berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lain, tanpa mensyaratkan puasa berturut-turut. Tidak perlu. Maka dibolehkan berpuasa secara berturut-turut atau secara terpisah-pisah, dan yang demikian itu lebih memudahkan manusia. Yang ketujuh, orang yang tidak kuat puasa karena tua atau sakit yang tidak ada harapan sembuh, wajib baginya membayar fidyah dan setiap harinya memberi makan 1 orang miskin. 8. Firman Allah Ta'ala, wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu lebih baik bagimu, menunjukkan bahwa melakukan puasa bagi orang yang boleh berbuka adalah lebih utama selama tidak memberatkan dirinya. Sekali lagi, ini dalil bahwa melakukan puasa bagi orang yang boleh berbuka adalah lebih utama selama tidak memberatkan dirinya. Sebenarnya kita itu boleh nggak berpuasa. Kita boleh berbuka, ya. Mungkin karena kita sakit, mungkin karena kita musafir, tetapi wa antasumu khairul lakum. Berpuasa itu lebih baik bagimu. Yang 9, di antara keutamaan Ramadan adalah Allah mengistimewakannya dengan menurunkan Al-Quran pada bulan tersebut sebagai petunjuk bagi segenap hamba dan untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. 10. Kesulitan menyebabkan datangnya kemudahan. Karena itu Allah membolehkan berbuka bagi orang sakit dan musafir. 11. Kemudahan dan kelapangan Islam yang mana ia tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. 12. Disyariatkan mengumandangkan takbir pada malam Idul Fitri. Firman Allah Ta'ala, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah, mengumandangkan takbir atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Gimana coba takbiran itu?
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Tentunya teman-teman kita yang ada di perantauan sangat merindukan sekali kampung halaman ketika mendengarkan takbir ini. Karena inilah lantunan, inilah takbir yang selalu mereka dengar saat kecil di malam Idul Fitri. Nomor 13. Wajib bersyukur kepada Allah atas berbagai karunia dan taufiknya, sehingga bisa menjalankan puasa, bisa menjalankan sholat, bisa membaca Al-Quranul Karim, dan hal itu dengan menaatinya dan meninggalkan maksiat terhadapnya. 14. Anjuran berdoa, karena Allah memerintahkannya dan menjamin akan mengabulkannya. 15. Kedekatan Allah dari orang yang berdoa kepadanya berupa dikabulkannya doa, dan dari orang yang menyembahnya berupa pemberian pahala. Nomor 16. Wajib memenuhi seruan Allah dengan beriman kepadanya dan tunduk menaatinya. Dan yang demikian itu adalah syarat dikabulkannya doa. Nomor 17. Boleh makan dan minum serta melakukan hubungan suami istri pada malam-malam bulan Ramadan hingga terbit fajar, dan haram melakukannya pada siang hari. 18. Waktu puasa adalah dari terbitnya fajar yang kedua hingga terbenamnya matahari. 19. Disyariatkan i'tikaf di masjid-masjid, yakni di masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan melakukan totalitas ibadah di dalamnya. I'tikaf tidak sah kecuali dilakukan di dalam masjid yang di situ diselenggarakan sholat 5 waktu. Nomor 20. Diharamkan bagi orang yang beriktikaf mencumbu istrinya. Bersenggama merupakan salah satu yang membatalkan i'tikaf. 21. Wajib konsisten dengan menaati perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Allah Ta'ala berfirman, tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah larangan-larangan Allah, maka kamu jangan mendekatinya. Nomor 22. Hikmah dan penjelasan ini adalah terrealisasinya takwa setelah mengetahui dari apa ia harus bertakwa atau menjaga diri. 23. Orang yang makan dalam keadaan ragu-ragu tentang telah terbitnya fajar atau belum adalah sah puasanya, karena pada dasarnya waktu malam masih berlangsung. 24. Disunahkan makan sahur sebagaimana disunahkan mengakhirkan waktunya. 25. Boleh mengakhirkan mandi janabat hingga terbit fajar. 26. Puasa adalah madrasah ruhaniyah untuk melatih dan membiasakan jiwa berlaku sabar. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang masih mendengarkan kajian Ramadan kita pada hari ini, manfaat puasa. Puasa memiliki beberapa manfaat, ditinjau dari segi kejiwaan, dari segi sosial, dan dari segi kesehatan. Di antaranya 1. Beberapa manfaat puasa secara kejiwaan adalah puasa membiasakan kesabaran, menguatkan kemauan, mengajari dan membantu bagaimana menguasai diri, serta mewujudkan dan membentuk ketakwaan yang kokoh dalam diri, yang ia merupakan hikmah puasa yang paling utama. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, catatan penting. Dalam kesempatan ini, kami, saya, kita semua saling mengingatkan kepada para saudara kita kaum muslimin yang suka merokok. Sesungguhnya dengan cara berpuasa, mereka bisa meninggalkan kebiasaan merokok yang mereka sendiri yakin akan bahayanya terhadap jiwa, terhadap tubuh, terhadap agama, masyarakat. Karena rokok termasuk jenis keburukan yang diharamkan dengan nas Al-Quranul Karim. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Hendaknya mereka tidak berpuasa, menahan diri dari sesuatu yang halal, kemudian berbuka dengan sesuatu yang haram. Kami memohon ampun kepada Allah untuk kami dan untuk mereka. 2. Termasuk manfaat puasa secara sosial adalah membiasakan umat berlaku disiplin, berlaku bersatu, cinta keadilan dan persamaan, juga melahirkan perasaan kasih sayang dalam jiwa orang-orang beriman dan mendorong mereka berbuat kebajikan. Sebagaimana ia juga menjaga masyarakat dari kejahatan dan kerusakan. 3. Sedang di antara manfaat puasa ditinjau dari segi kesehatan adalah ia membersihkan usus-usus, memperbaiki kinerja pencernaan, membersihkan tubuh dari sisa-sisa dan endapan makanan, mengurangi kegemukan dan kelebihan lemak di perut. Nah, ini penting ini buat orang-orang yang endut, orang-orang yang pengennya diet, nggak perlu diet tapi berpuasalah. Maka insya Allah selain sehat kamu juga akan langsing. 4. Termasuk manfaat puasa adalah ia mematahkan nafsu, karena berlebihan baik dalam makan maupun minum serta menggauli istri bisa mendorong nafsu berbuat kejahatan, enggan mensyukuri nikmat serta mengakibatkan kelengahan. Yang 5, di antara manfaatnya juga adalah mengosongkan hati hanya untuk berfikir dan berzikir. Sebaliknya, jika berbagai nafsu syahwat itu dituruti, maka ia bisa mengeraskan dan membuatakan hati. Selanjutnya, menghalangi hati untuk berzikir dan berfikir, sehingga membuatnya lengah. Berbeda halnya jika perut kosong dari makanan dan minuman, ia menyebabkan hati bercahaya dan lunak, kekerasan hati sirna, kemudian semata-mata dimanfaatkan untuk berzikir dan berfikir. 6. Orang kaya menjadi tahu seberapa nikmat Allah atas dirinya. Allah mengaruniainya nikmat tak terhingga. Pada saat yang sama, banyak orang-orang miskin yang tak mendapatkan sisa-sisa makanan, tidak mendapatkan sisa-sisa minuman, dan tidak pula menikah. Dengan terhalangnya dia dari nikmat hal-hal tersebut pada saat-saat tertentu, serta rasa berat yang ia hadapi karenanya, itu akan mengingatkan dia kepada orang-orang yang sama sekali tak dapat menikmatinya. Ini akan mengharuskannya mensyukuri nikmat Allah atas dirinya berupa serba kecukupan. Juga akan menjadikannya berbelas kasih kepada saudaranya yang memerlukan dan mendorongnya untuk membantu mereka. Yang terakhir, yang ketujuh, dari manfaat puasa adalah termasuk manfaat puasa adalah ia mempersempit jalan aliran darah yang merupakan jalan setan dalam diri anak Adam. Karena setan masuk kepada anak Adam melalui jalan aliran darah. Dengan berpuasa, maka dia aman dari gangguan setan, kekuatan nafsu syahwat, dan marah menjadi lumpuh. Karena itu, Nabi SAW menjadikan puasa sebagai benteng untuk menghalangi nafsu syahwat nikah. Sehingga beliau memerintahkan orang yang belum mampu menikah untuk berpuasa
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bapak, Ibu, kakak-kakak, adik-adik semuanya yang masih mendengarkan, demikian adalah kajian kita di Ramadan yang ke-9 dengan judul pelajaran dari ayat-ayat tentang puasa. Besok insyaallah kita akan meneruskan pembahasan kita, dan ini sangat menarik sekali di hari ke-10 ya. Judulnya adalah berpuasa tapi meninggalkan sholat. Enggak sholat tapi puasa, ini bagaimana? Nah, ini sangat menarik. Besok akan kita bahas di hari Ahad. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ya Allah ya Rabbi. Berkatilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, pahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wala tunsinahu ya rabbal alamin. Nakhtatim bilhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wa syukran, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.